Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali masih di kegiatan diseminasi Kota Serang untuk sesi siang, walaupun dalam kondisi yang waktu yang kritis ya. Karena setelah mengisi bahan bakar ini sebetulnya enaknya untuk rebahan ini, Bu. Betul, Pak. Pak Wahyu aja duduknya sambil santai. Ya betul Pak, kita santai aja lah, jangan terlalu serius Pak ya, supaya tidak tegang gitu. Ya, baik Bu Yuni, kita masuk ke paparan Ibu. Langsung saja mungkin waktu yang kami siapkan sampai pukul 15. Silakan Ibu manage untuk waktu paparan dan juga nanti diskusi. Baik, silakan Bu Yuni, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pertama-tama yang saya hormati yang kedua Bapak Ibu panitia dari LPMP yang selalu mengawal kami dalam berbagai kegiatan. Kemudian yang saya hormati Bapak narasumber beserta fasilitator, Bapak Trubus, kemudian mungkin sekalian dengan Pak Taufik yang hati-hatinya juga memotivasi kami untuk selalu berkreasi dan berinovasi, yang Bapak Ibu model dengan seluruh peserta dalam kegiatan diseminasi hari ini. Mohon izin perkenankan saya akan mencoba menyampaikan, sebenarnya ini bukan praktis baik, tapi apa yang saya lakukan di sekolah. Mohon saya share screen dulu ya. Sudah ayam Bu, sudah. Terlihat. Inilah destinasi yang akan saya lakukan tentang pembelajaran jarak jauh yang sudah kami lakukan yang ada di sekolah. Yang pertama adalah tentunya karena ini maka diperlukan media pembelajaran yang akan dilakukan, karena ini memang berbeda jauh kalau memang dilaksanakan dengan tatap muka. Media yang saya gunakan yang pertama, kalau komunikasi saya lebih familiar dengan menggunakan media. Kenapa? Karena memang anak-anak sekarang juga banyak yang dan sebagian besar semuanya sudah paham tentang jelas ya menggunakannya untuk komunikasi saya menggunakan media. Nah, untuk kelas yang saya pakai, saya menggunakan GCR. Kenapa? Karena memang pada saat itu kita pernah dikenalkan dengan kalau tidak salah ya sebentar, tapi ternyata ada beberapa kesulitan di dalamnya, dan akhirnya setelah saya analisis, setelah saya terapkan, ternyata lebih mudah menggunakan GCR, dan itu memang salah satu fasilitas dari Google. Yang ketiga, untuk pemberian materi saya bisa kemudian menggunakan ini kalau misalkan ada pertemuan dulu yang saya lakukan. Kenapa saya memilih virtual meet? Saya memilih Google Meet karena memang pada saat itu saya mencoba menggunakan yang sedikit saya tidak mencukupi
Google Form. Tidak hanya kenapa karena kita menggunakan kuis itu tampilannya lebih menarik dan itu mudah-mudahan menjadi daya tarik anak-anak. Satu, yang kedua, pada saat kita menggunakan kuisis, pembuatannya setiap soal bisa kita set waktunya. Ini untuk pembelajaran buat anak. Kalau misalkan soalnya mudah, kita set misalkan 1 menit atau 2 menit. Kalau soalnya yang dirasa agak sulit, maka kita beri waktu yang lebih lama. Ini untuk pembelajaran supaya ada manajemen waktu, terutama bagi anak-anak dalam pekerjaannya. Karena dalam UTBK atau dalam UN atau USBN, waktu itu kan sebenarnya juga menjadi hal yang harus diperhitungkan juga. Jangan sampai terlena. Bu Yuni, punten Bu, suaranya agak kecil Bu ya? Iya. Punten, mic-nya bisa sedikit digeser ke depan Ibu. Masih agak kecil Bu, punten. Atau mungkin di Bapak Ibu yang lain suaranya bagaimana? Suara Bu Yuni? Kecil Pak, nggak terdengar. Kecil ya? Iya. Iya. Suaranya menjauh. Coba kayak orangnya kali ya. Bu Yuni, punten. Kalau misalkan headsetnya dilepas gimana Bu? Iya. Oh, sama Ibu. Sama kecil juga Bu suaranya. Kalau tadi di awal-awal suaranya bagus Bu. Suaranya malah jadi hilang ya. Iya. Malah menghilang Ibu suaranya. Oh, Pak. Halo, Pak, ya. suaranya? Ini udah bagus Bu. Ya. Aduh, perlu saya lebih baik untuk mengeksplor Zoom ini Pak. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau kayak gini nggak tahu sayanya ya. Ya, baik. Coba saya Silakan. share lagi ya Pak ya. Iya, silakan Ibu. Oke. Jadi pada saat pelaksanaan PJJ ada beberapa aktivitas yang saya lakukan. Pada saat pra-pembelajaran. Pada saat pra-pembelajaran itu dimulai biasanya pada saat awal-awal pembelajaran sebelum dimulai itu sekolah kami mendata siswa mana yang mempunyai HP, Android atau bukan. Itu menjadi pertimbangan bagi sekolah untuk melangkah apakah pembelajarannya bisa dimaksimalkan dengan menggunakan daring atau mungkin bisa kombinasi dengan daring dengan luring. Nah,
itu datanya. Kemudian bagi guru, bagi saya sendiri, saya juga harus menyiapkan plasmaya yang saya pakai yaitu menggunakan DCR. Selanjutnya pada perencanaan pembelajaran. Pada perencanaan pembelajaran saya melakukan yaitu menganalisis KD-KD esensial. KD-KD esensial nanti itu menganut prinsip UKRK. Selanjutnya dari KD yang esensial kemudian dikembangkan dengan membuat rencana pembelajaran atau RPP. Nah, pada proses pembelajaran yang saya lakukan itu yang pertama tentunya tatap muka. Tatap mukanya saya kemudian pemberian materinya berupa PPT sekaligus bisa menggunakan video-video pembelajaran yang insya Allah sangat sederhana sekali. Kemudian untuk penilaian diantaranya ada penugasan itu menggunakan kemudian penilaian harian itu bisa kuisis. Dan untuk PTS yang kemarin, karena kita sepakat satu sekolah menggunakan menggunakan Google Form, maka dipakailah Google Form untuk PTS. Sedangkan penilaian keterampilan, saya menggunakan Google Form. Ini secara garis besar apa yang sudah saya lakukan mulai dari pra pembelajaran sampai dengan penilaian. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu semuanya. Jadi setiap wali kelas itu harus mempunyai data apakah anak-anak itu mempunyai Android atau tidak. Kalaupun mempunyai Android, apakah milik sendiri, apakah milik orang tua. Kenapa? Karena ini menjadi penegasan atau dan sebagainya. Nah, ternyata di kelas yang saya ajar itu hampir 90% itu walaupun mungkin bukan milik sendiri, ada yang milik ayahnya, minimal anak-anak sudah mempunyai fasilitas baik untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, nah untuk pembentukan kelas, bagaimana pengelolaan kelasnya? Pengelolaan kelas yang saya pakai adalah berbagai pertama kali adalah bagaimana itu kehadiran anak-anak maka melalui absensi. Kemudian kalau memang nanti dibutuhkan ada kerja kelompok maka di dalam itu nanti ada jadwal kerja kelompoknya. Kemudian bagaimana, kemudian ada pertemuan tatap muka, ada penugasan, ada penilaian harian. Nah, penilaian harian itu baik yang berupa pengetahuan maupun keterampilan. Nah, ini pengelolaan kelas yang sudah saya lakukan. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu semuanya. Ini hasil screenshot saya mungkin PPT yang saya mungkin lebih mudah berceritanya. Ini saya mengajar 5 kelas. Absensinya saya buat tidak pertemuan Bapak Ibu karena itu kan dipakai dalam satu semester. Maka absensinya saya buat satu link tapi dipakai untuk satu semester. Nanti dari rekapan screenshotnya bisa saya tahu, bisa saya rekap untuk pertemuan ini, untuk tanggal ini. Kemudian untuk penugasan misalkan, penugasan apa saja track recordnya lebih ini untuk pengelolaan kelasnya. Nah, pengelolaan kelas ini nanti harus saya lakukan, saya sosialisasikan ke anak-anak itu pada saat awal pertemuan di awal semester. Di situ saya melakukan Google Meet. Pertemuan keduanya saya ada istilah bagaimana absensinya, bagaimana penugasannya, bagaimana
diaplikasikan pada saat awal-awal pembelajaran. Jadi mudah-mudahan dengan begitu anak tidak kesulitan, Bu, saya harus ngupload di mana, saya harus absen di mana, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan informasi yang kita berikan lebih jelas, itu mudah-mudahan pembelajarannya lebih baik dan lebih efektif. Ya, itu untuk pengelolaan kelas. Nah, karena pembelajaran pertama kali yang saya buat yang pertama tadi adalah kita menganalisis kode-kode yang esensial. Ini yang saya buat, Bapak Ibu, cukup sederhana sebenarnya. Ini tidak saya buat sendiri, ini saya berkolaborasi bersama guru kimia. Karena memang kebetulan di SMA 4 itu satu jenjang itu diajar oleh satu guru. Jadi untuk kolaborasinya lebih mudah. Misalnya kelas 10, KD-KD mana yang memang perlu diajarkan. Kemudian kelas 11 dan kelas 12. Jadi ini bukan hasil saya sendiri, tapi ini hasil adalah kolaborasi FT kimia untuk tingkat sekolah. Nah, bagaimana penentuan KD-KD esensial? KD-KD esensial itu penentuannya yang pertama adalah urgennya. Apakah urgen itu apakah harus mutlak dikuasai oleh siswa? KD mana yang harus mutlak dikuasai oleh siswa? Kemudian kontinuitasnya. Nah, kontinuitasnya itu apakah KD itu merupakan pendalaman dari materi sebelumnya? Itu kontinuitasnya. Misalkan kalau saya pikir sederhana, misalkan saya mengajar kelas 11 ya, 11 MIA itu ada tentang hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu kan menjadi dasar untuk nanti pembelajaran senyawa karbon ada di kelas 12. Maka saya pikir itu kontinuitasnya ada. Maka saya pilih itu menjadi esensial. Saya jadikan tadi esensial. Kemudian relevansinya. Relevansi itu apakah KD itu juga dipelajari dalam bidang-bidang studi yang lain. Misalkan kalau KD tentang karbon juga. Nah, apakah ada pelajari di mata pelajaran lain? Tentu misalkan di biologi. Di biologi ada salah satunya ada biokimia. Di biokimia itu ada materi tentang karbohidrat. Nah, karbohidrat kan senyawa karbon. Maka dasarnya senyawa hidrokarbon harus sudah ada. Nah, inilah yang dimaksud dengan relevansi. Kemudian keterpakaian. Nah, keterpakaian itu dalam kesehari-hari dipakai atau tidak. Nah, jelas untuk senyawa hidrokarbon, contohnya misalkan aja karbohidrat jelas dipakai. Itu tidak mungkin yang tidak dipakai. Atau senyawa hidrokarbon yang lain misalkan bahan bakar, premium, pertamax, kemudian bensin dan seterusnya itu jelas bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang esensial. Nah, selanjutnya setelah analisis KD, nanti KD ini dijabarkan dengan dalam rencana pembelajaran atau RPP. Nah, ini RPP yang saya buat. RPP pada KD 3.1. Di sini menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan bekasan atom karbon. Yang keterampilannya membuat model visual molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Nah, ini jadi 4 pertemuan. Nah, kebetulan di SMA 4 sistem jadwal untuk jadwal daringnya adalah sistem blok. Jadi kalau tatap muka untuk kimia kan 4 jam ya, terbagi menjadi 2 pertemuan. Tapi untuk sistem blok ini kami mendapatkan 1 hari, kebetulan dapatnya hari Jumat, waktunya 120 menit. Dan itu mensiasatinya bagaimana? Saya mensiasatinya ada beberapa kali yang saling berhubungan. Misalkan KD titik 1 ada berhubungan dengan KD titik 2, KD titik 3 nanti ada bilang tentang minyak bumi dengan pembakaran itu satu
buat itu menjadi satu semacam semi tema ya, supaya trik saya untuk efektivitas waktu terutama, karena memang hanya untuk 1 minggu 1 kali dan harus melayani. Kemudian tujuan pembelajarannya yang saya pakai adalah modelnya discovery learning dengan model pendekatannya adalah sinkron. Sinkron itu melalui tatap muka, asinkron nanti melalui video pembelajaran juga, untuk menganalisis struktur dan seterusnya, kemudian juga membuat model visual berbagai struktur. Nah, untuk penyampaiannya, kegiatan pembelajaran saya usahakan, yang saya lakukan adalah setiap kali saya berusaha minimal 1 kali di menit kita lakukan pertemuan virtualnya, supaya apa? Pada saat kita bisa menyapa anak-anak. Di situ kita bisa menyampaikan apa sih tujuannya, bagaimana kabarnya, kemudian pelajaran kemarin itu seperti apa hasilnya dan seterusnya. Kemudian saya sampaikan juga bahwa file yang sebelum mengadakan pertemuan virtual sudah saya berikan di PCR-nya supaya menjadi bahan awal untuk bahan bacaan anak-anak di rumah. Nah, untuk pertemuan intinya biasa nanti saya akan menggunakan PPT. Nanti di situ pada menggunakan PPT itu pertama kali memang harus ada stimulan. Biasa nanti ada gambar. Ya, dari gambar itu muncul pertanyaan dan anak meresponnya. Seperti itu. Kemudian kita jelaskan juga PPT yang kita berikan ke anak-anak secara langsung melalui pertemuan, tapi tidak secara detail, karena memang anak-anak itu kalau saya lihat maksimal di pertemuan virtual itu hanya sekitar 30-40 menit. Di luar itu sudah kemudian kuota saya habis dan sebagainya, maka saya memaksimalkan waktu dengan waktu 30 menit itu saya menjelaskan tentang KDI kita belajar seperti apa, tekniknya seperti apa, nanti pertemuan berikutnya melakukannya seperti apa dan seterusnya. Jadi hanya itu saja. Kemudian pada pertemuan 2 ini saya menyajikannya menggunakan video. Nih anak-anak, ada video yang sudah ibu buat ya, silahkan disimak dan seterusnya. Kemudian ada beberapa penugasan yang memang saya berikan di GCR dari hasil video yang tadi. Nah, pada pertemuan 3 ada penugasan sebagai bagian dari proses untuk penggalian informasi, kemudian pengolahan apakah benar yang sudah disimak, nanti dia bisa mengerjakan atau tidak. Itu ada di pertemuan ketiga. Nah, pertemuan keempat saya coba menggunakan praktek. Nah, prakteknya karena senyawa terus terang saya kemarin mencari di rumah belajar ada virtual lab. Dan yang saya temui kemarin baru hanya exoterm maupun endoterm. Nah, saya berpikir keras nih gimana. Yang telah saya membuat video sendiri, memberikan contoh, ya, nanti jika membuat molekul menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Nah, dari contoh yang itu kita mengisi modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran biasanya metode praktik itu kan berupa kertas. Anak dikasih apa, kertas ini kerjakan dan seterusnya. Nah, ini kan saya berpikir gimana menyampaikannya. Dan saya coba ini kertas ini saya buat digital. Dalam metode digital, makanya saya menggunakan yang memang saya bisa. Saya menggunakan platform. Nanti linknya bisa dibuka juga ada di sini. Seperti apa? Nanti misalkan judul praktikumnya apa, petunjuk semua. Nanti tahapan-tahapan
Kenapa? Karena anak kan harus melayani 14 mata pelajaran. Maka pada kegiatan akhir ini biasa ya nanti pelajaran yang akan datang, pelajaran kali ini. Kemudian apa saja nih yang soal-soal yang pikirannya lebih yang sulit, itu ada di. Nah, untuk penilaiannya biasa ada penilaian pengetahuan, keterampilan dengan sikap. Untuk penilaian pengetahuannya saya coba menggunakan kuisis. Nanti ada hasilnya saya tampilkan kuisis seperti apa. Kemudian keterampilannya saya menggunakan fasilitas Google Form. Nanti hasil dari anak-anak itu bisa dilihat di screenshot-nya. Kemudian penilaian sikap. Kalau penilaian sikap, yang pertama saya lakukan adalah absensi. Saya terus terang bagaimana absensi anak-anak itu mengindikasikan dia respon atau tidak. Kalau anaknya melakukan absensi tepat waktu, berarti secara sikap, secara afektif dia respon. Dari selain dari absensi, bisa juga dari bagaimana dia mengumpulkan tugasnya. Apakah tepat waktu, ataukah harus molor, ataukah dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada anak yang mengalami kesulitan di HP, misalkan HP-nya rusak, atau HP-nya bermasalah, atau yang tidak punya HP, tidak menutup kemungkinan untuk tugasnya dilakukan di sekolah. Jadi mereka menemui saya di sekolah untuk mengumpulkan tugas juga tidak masalah bagi saya. Tuh, nah ini, nah yang seperti saya bilang, perubahan itu pasti ada hubungannya dengan minyak bumi dan pembakaran. Maka ini saya sebutkan supaya menghemat waktu. Saya aja ini sebenarnya untuk menghemat waktu supaya waktu yang kita dalam satu semester ini waktunya lebih efektif. Ini untuk KD 3.2 dengan KD 3.3 ini saling berhubungan tentang minyak bumi dan pembakaran. Dan ini saya lakukan juga discovery, cuman memang lebih mudah karena anak harus melakukan literasi sendiri. Contohnya harus membuat makalah, kemudian makalahnya dipresentasikan secara online. Dan ternyata anak-anak itu, anak-anak sekarang kan generasi milenial, jadi literasi digitalnya mungkin lebih cepat dari saya yang generasi tua nih. Jadi mereka anak-anak kadang saya juga belajar dari mereka, Bu, hari ini seperti ini ya, saya bagus gitu kan. Dan itulah menjadi nilai lebih bagi generasi milenial sekarang ini. Literasi digitalnya jauh lebih cepat daripada kita yang generasi sebelum. Ini untuk RPP-nya. Nanti hasilnya kita lihat. Nah, pada saat rencana pembelajaran ini yang saya buat ternyata persiapannya harus jauh lebih banyak. Selain kita membuat PPT, kemudian persiapan yang lain adalah yang saya bilang tadi adalah membuat video pembelajaran. Saya terima kasih kepada Pak Taufik nih. Ya, terima kasih Pak Taufik sudah memotivasi saya, sudah menginspirasi saya. Walaupun videonya sederhana, inilah katanya gitu. Jadi itulah yang mendorong saya untuk membuat video-video pembelajaran yang memang saya sendiri sebagai pelakunya, gitu ya. Ini dan alhamdulillah video-video yang saya sudah buat, saya sudah upload di channel YouTube saya. Nah, ini bisa diakses oleh anak-anak kapanpun, dimanapun. Oke. Nah. Oke. Untuk instrumen pembelajarannya, instrumen penilaian dan keterampilannya, yang saya buat menggunakan kuisis. Bahwa kuisis itu sebenarnya lebih mudah Bapak Ibu.
Kenapa? Karena bisa di sana ada bank soalnya. Kemudian kita bisa melakukan teleponnya, jadi lebih mudah. Kemudian waktunya lebih kita bisa atur. Untuk soal nomor 1 berapa menit, soal nomor 2 berapa menit, dan hasil dari kuis ini nanti bisa integrasi dari PCR. Jadi tidak apa ya, tidak langsung nyambung ke PCR dan hasilnya nilai seperti form. Kalau kuis nanti sama juga, jadi bisa langsung terintegrasi dengan PCR-nya nilainya. Nah, ini contoh untuk modul praktikumnya seperti ini saya buat. Nanti ini proses tatap muka yang saya lakukan untuk Ibu. Nah, yang saya bilang tadi, ini dokumentasinya mungkin nggak terlalu jelas karena memang ini sudah lama saya hasil dari screenshot ini. Saya bilang ke anak-anak, ayo semuanya videonya dinyalakan, kita buat dokumentasi. Dan ini alhamdulillah menjadi daya dorong dari anak-anak itu untuk ikut ke dalam Google Meet, ikut dalam pertemuan. Karena saya juga minta tolong ke sekretarisnya, tolong yang hadir sekarang Google Meet di absen. Mungkin saya agak kejam sedikit kali ya, di absen bagi-bagi yang ikut, nanti laporannya ke Ibu dan itu akan mendapatkan nilai plus. Bagi yang tidak ikut, nggak tahu alasannya seperti apa. Nah, ini untuk proses pembelajaran menggunakan Google Meet. Nah, pada awal biasanya ada simulannya gambar-gambar. Nanti dari gambar-gambar itu anak kita tanya, misalkan gambar itu, itu gambar teflon Bu, dipakai untuk apa gitu kan. Nah, nanti biar ada komunikasi dua arah antara kita dengan siswa itu. Kemudian ini video-video pembelajaran yang saya buat. Boleh Pak Yana kita tampilkan ya Bu, Pak? Walaupun sederhana, minimal artisnya aku sendiri. Silakan Ibu. Gak apa-apa ya. Mudah-mudahan audionya suaranya bisa terdengar dengan jelas. Saya coba saya linkkan di sini aja. Kemudian ini kebetulan bisa langsung link ke tapi memang perlu waktu karena ini. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan jaringannya bagus. Supaya tidak ngantuk Pak ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang penggolongan senyawa hidrokarbon, kekasan dan jenis-jenis atom karbon. Nah, untuk ini marilah kita dengarkan materi berikut ini. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang hanya terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon. Digolongkan menjadi alifatik dan aromatik. Untuk alifatik ada yang berantai lurus, bercabang, dan tertutup. Untuk rantai yang lurus terdiri dari ada yang jenuh dan ada yang tidak jenuh. Kemudian yang jenuh dinamakan dengan alkana. Yang tidak jenuh itu ada alkena dan alkuna. Ketiganya mempunyai isomer.
Selanjutnya adalah keistimewaan atom karbon. Yang pertama, karbon mempunyai 4 elektron valensi. Kemudian, atom karbon relatif kecil sehingga dapat membentuk rantai karbon. Berikutnya jenis-jenis atom karbon. Ada atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon yang lain. Sekunder adalah atom karbon yang mengikat dua atom karbon yang lain. Tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lain. Dan kuartener adalah atom karbon yang mengikat 4 atom karbon yang lain. Nah, sekarang kita latihan soal. Berapa jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener? Untuk menjawabnya, perhatikan senyawa berikut ini. Atom C primer terdapat di C nomor 1, 8, 9, 10, dan 11. Sedangkan atom C sekunder di C nomor 2, 5, 6, dan 7. Berikutnya atom C tersier ada di C nomor 3. Yang atom C kuartener ada di nomor 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa atom C primer ada 5, C sekunder ada 4, C tersier ada 1, dan C kuartener ada 1. Nah, anak-anak, demikian materi dari Ibu. Supaya lebih paham lagi, kalian bisa melakukan sendiri latihan di rumah. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tentang video yang pertama yang saya pakai untuk pembelajaran tentang pembahasan atom karbon, menghitung karbon primer dengan C primer, C sekunder, C kuartener. Nah, selanjutnya, waduh ini nggak kelihatan ini. Bentar Pak. Saya stop dulu deh. Bentar Pak. Bentar saya tutup dulu untuk YouTube-nya. Oke, saya coba screenshot lagi. Oke, kelihatan lagi kembali Bapak untuk PPT-nya? Lihat Bu. Iya, lihat Bu. Kelihatan lagi nggak PPT? Iya, kelihatan. Kelihatan lagi ya? Keluar. Kelihatan ya? Itu contoh video pembelajaran yang sudah
sudah saya buat, saya produksi sendiri, kebetulan dibantu dengan Pak Taufik. Kemarin saya mengikuti kegiatan edit konten ya, pembuatan edit konten untuk media ini, dan walaupun sangat sederhana, ini membantu saya untuk terus belajar. Dan ini link-link yang lain yang bisa diakses oleh anak untuk belajar dimanapun, kapanpun, dan mereka bisa aksesnya secara online bahkan YouTube. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Oke, bagaimana dengan proses penilaian? Proses yang penilaian yang saya lakukan, penilaian penugasan itu ada di DC, ada di KCR. Nah, hasilnya seperti ini. LK-LK yang saya tampilkan, saya koreksi, dan ini memang saya koreksi satu persatu, kemudian saya beri komentar. Nah, dari komentar itulah mudah-mudahan anak-anak lebih semangat lagi untuk mengerjakan PR, untuk mengerjakan LK-LK ini. Saya beri contoh saja. Dan ada yang saya bilang supaya lebih ringan, scan menggunakan scan, kemudian di PDF-kan, kemudian baru di-upload. Ya, kalau foto mungkin rada besar, memenuhi memori akun kita. Jadi saya coba seperti ini dan hasilnya seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Saya beri hasil, saya beri penilaiannya. Itu untuk penilaian tugas yang ada di KCR. Kemudian penilaian harian. Nah, ini Bapak Ibu kuisis itu. Jadi ini lebih mudah, lebih menarik, ada meme-nya, waktunya ada, kita bisa atur sendiri, hasilnya seperti ini. Jadi sistemnya model seperti game. Jadi anak-anak itu mudah-mudahan lebih tertarik, dan karena ini pandemi ya, tingkat stres anak juga lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasa. Maka kalau kita menggunakan ini yang lebih menarik, mudah-mudahan ini menjadi salah satu faktor anak untuk semangat lagi dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, ini penilaian hariannya anak-anaknya saya bisa pantau. Jadi pada saat ini kebetulan saya kadang suka screenshot gitu ya. Saya bilang ke anak, tolong di screenshot pada saat kalian mengerjakan. Ada yang sudah mengerjakannya sampai 40%, ada yang sudah mengerjakan sampai 80%, dan ini menjadi sesuatu yang lebih menarik gitu ya. Ini kita hasil dari anak-anak. Oke, kemudian hasilnya seperti ini. Kalau di laptop saya coba memantaunya seperti ini. Nah, ini yang saya maksud yang ada di sini. Jadi pada saat anak-anak mengerjakan tugas, mengerjakan penilaian harian, ulangan gitu menggunakan kuisis, kita sudah bisa pantau nih anak-anak sudah dapat nilai berapa, itu langsung ada di KCR-nya, langsung ada di Google Classroom-nya. Jadi ada ketahuan misalkan saya sudah mengerjakan, oke, dan ibu lihat nih di KCR-nya, oke, nilaimu segini gitu. Jadi ada interaksi juga di dalamnya. Tetap kita kombinasi dengan WA. Kenapa? Karena komunikasi itu kan lebih mudah menggunakan WA. Pengiriman hasil-hasil mereka, pembuktian bahwa mereka sudah mengerjakan kuisisnya juga bisa dikirim lewat WA. Nah, ini Bapak Ibu kelebihannya pada saat kuisis, mungkin di Google Form juga ada. Cuma di kuisis itu kita bisa misalkan Q1 kuisis yang pertama itu dikerjakan berapa persen, yang salah mana saja, yang benar mana saja. Ini checklist biru, ada checklist, ada silang. Nah, kalau yang silang itu menandakan bahwa anak itu salah mengerjakannya. Maka kita bisa analisis soal-soal yang silangnya banyak, berarti soal anak yang salah. Nah, ada apa dengan soal, misalkan kita lihat pada Q berapa ini, ada Q yang salah soalnya itu misalkan pada Q 6 atau Q 7 misalkan ya, karena di situ tandanya merah. Nah, kita bisa analisis, oh ternyata soal kita salah perakitannya, ataukah kunci jawabannya belum kita tampilkan, ataukah memang anak-anak sulit ini tingkat kesulitannya. Jadi itu bisa kita analisis, bisa kita
menjadi bahan pertimbangan kita. Oh, anak ini lemahnya di materi tentang ini untuk hari ini. Nah, inilah nanti yang bisa kita lakukan pada saat nanti ada pertemuan. Ya, anak-anak seperti ini hasilnya seperti ini, soal ini sulit ya, saya bilang gitu. Iya Bu, soalnya sulit sekali. Ya udah, nanti kita bahas. Nah, saya ada juga untuk membantu mereka, saya membuat pembahasannya, videonya dalam bentuk PPT, tapi saya pakai pen. Jadi saya tulis caranya seperti ini, saya pertama yang harus dilakukan seperti ini dan sebagainya. Itu pakai pen Bapak Ibu jauh lebih mudah. Jadi seperti papan tulis virtual, nanti anak-anak bisa mengaksesnya seperti itu. Oke, itu kelebihan dari kuisis dan ini hasilnya. Oke, untuk penilaian pengetahuan, nah yang kemarin saya lakukan ini pada saat PTS, saya mencoba membuat kisi-kisi supaya apa? Supaya anak itu menjadi terarah, dan ini kisi-kisi saya share ke mereka. Saya minta waktu untuk Google Meet, ayo kita bahas kisi-kisinya seperti apa. Apa yang misalkan nomor 1 berbicara tentang apa, nomor 2 berbicara tentang apa, nomor 3 seterusnya. Tapi dan saya share ke DGCF supaya anak-anak konsentrasi untuk belajarnya lebih mudah. Itu fokusnya lebih mudah. Ini yang saya buat kisi-kisinya 25 soal, tapi fotonya tidak saya sertakan semuanya, hanya contoh saja. Oke. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Nah, linknya yang kisi-kisi tadi saya datakan ke data digital. Soalnya saya jadikan dia ke Google Form, dan ini dokumentasinya seperti ini. Misalkan ada soal, perhatikan struktur berikut. Nah, di sini kan sepertinya ada stimulan. Stimulannya berupa apa? Kita sajikan gambar struktur. Nah, dari situ anak bisa menentukan mana atom C primer, sekunder, tersier. Nah, yang dari video yang saya tampilkan, saya buat tadi, sebenarnya ini akan sangat membantu kalau misalkan anak-anak bisa dengan baik. Nah, ini salah satu contoh soalnya, dan ini memang kalau dilihat dari C-nya itu masuk ke C3 karena menerapkan ya, harus menganalisis gambar dulu, harus melihat gambar dulu, kemudian harus menentukan mana C primer, C sekunder, dan C tersier. Nah, kalau yang agak sulit ini Bapak Ibu, ini anak-anak harus C4 ini, soalnya maksudnya C4 karena disajikan beberapa nama senyawa dan harus bisa menghubungkan dengan sifatnya. Nah, di sini kan anak-anak sudah harus menganalisis, harus tahu strukturnya namanya seperti ini, strukturnya seperti ini, nanti sifatnya bagaimana, karena di situ harus bisa menentukan mana yang terendah dan mana yang tertinggi. Nah, yang ditanyakan ini adalah yang terendah. Nah, linknya ada di sini, bisa kita buka. Langsung kita buka juga bisa. Oke, untuk penilaian keterampilan, nih saya mencoba menggunakan fasilitas juga untuk merubah dari lembar modul ke format digitalnya. Kita coba, saya buka dulu ya Pak, ini Pak Yana ya. Silakan Din. Oke.
Oke, sudah terlihat Bapak? Google Form untuk sudah ya, sudah terlihat. Nih, saya mencoba seperti ini dengan keterbatasan IT saya memaksimalkan Google Form yang saya pahami. Nah, di sini misalkan judul percobaannya model molekul dan alkana dan isomer. Saya kasih petunjuknya alat dan bahannya seperti apa. Kalau memang kebetulan sekolah kami mempunyai model molekul yang bisa dijadikan salah satu alat untuk membuat model-model atom, tapi karena ini pandemi dan dilakukan di rumah, saya memberikan fleksibilitas ke anak-anak menggunakan plastisin atau lilin yang kemudian dibentuk bola-bola gitu ya Pak. Kemudian menggunakan untuk ikatannya saya pakai tusuk gigi atau lidi-lidi kecil gitu. Nah, saya berikan pengantar sedikit, pengantar percobaannya. Kemudian saya berikan petunjuknya seperti apa. Nah, di sini ada keterangan jika menggunakan plastisin atau lilin, jika tidak ada warna putih atau hitam, maka pemilihan warnanya bisa fleksibel. Jadi tidak harus misalkan atom karbon harus hitam, tidak. Jadi ini menjadi fleksibilitas karena keadaannya memang keadaan yang pandemi. Kemudian langkah percobaannya saya berikan nih langkah-langkahnya. Nah, tapi sebelum kalian melakukan percobaan, maka kalian bisa melihat video yang tonton dulu video yang sudah Ibu buat mengenai model molekul dengan isomernya. Nah, ini videonya. Kalau yang ini kan ada saya buat di ini ya Google Form. Kalau di kalau ini saya tidak bisa mainkan karena ini database saya. Kemudian dari situ hasil percobaannya seperti apa, ada pertanyaan sedikit. Kemudian anak harus mau mengunggah atau mengupload hasil percobaannya. Nah, hasil percobaan nanti bisa berupa foto, ya, bisa berupa link, silakan. Jadi saya kasih kebebasan. Jadi itu anak-anak itu alhamdulillah kemampuan untuk YouTube-nya lumayan ya. Jadi kalah mungkin saya dengan anak-anak. Kemudian saya kesimpulan, dari kesimpulan ini saya beri pertanyaan yang harus dijawab. Nah, setiap pertanyaan ini harus dijawab terlebih dahulu, baru bisa masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, makanya ini ada tanda bintang, harus dijawab dulu, baru bisa masuk ke pertanyaan. Jawabnya tidak diacak. Jadi urutan pelaksanaan praktikum yang ada di rumah, mereka bisa lakukan. Nah, kemudian tindak lanjut ini sebenarnya sebagai pertanyaan yang memang dalam kehidupan sehari-hari aja. Ini baru saya berikan identitasnya. Oke, ini yang saya buat untuk apa? Modul praktikum yang tentang kehidupan dan nah kalau linknya seperti ini kita coba buka linknya, mudah-mudahan bisa nih Pak ya. Mudah-mudahan saya langsung buka. Nah, kelihatan Pak Yana? Lihat Bu. Nah, ini adalah tampilan yang akan dilihat oleh anak. Nah, ini kemudian anak akan berikutnya. Nah, anak akan membaca seperti ini. Kemudian lagi, nah seperti ini yang tadi saya berikan. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini videonya. Tonton dulu, mudah-mudahan ini langsung bisa saya coba saya mainkan ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini Ibu akan memberikan contoh bagaimana membuat model molekul senyawa hidrokarbon menggunakan
alat yang dinamakan dengan molimol atau menggunakan bahan lain, contohnya misalkan plastik. Yuk kita ikuti cara membuat. Nah, kita mulai bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama misalkan kita mau membuat struktur alkana, contohnya misalkan metana. Metana itu rumus molekulnya CH4, jadi jumlah C-nya 1 hanya 4. Misalkan yang hitam ini kita anggap sebagai atom karbonnya, lubangnya ada 4. Kemudian yang putih ini kita anggap sebagai atom hidrogen, lubangnya ada 1. Kemudian ini batang ini untuk ikatannya, untuk menghubungkan C dengan H. Maka ini kita bisa langsung membuatnya seperti ini. Caranya mudah, seperti kita bermain. Oke, kita lanjutkan. Bagus. Oke, jadi ini namanya CH4. Nah, sekarang kita beralih ke menggunakan bahan yang kita punya. Nah, kalau kita tidak mempunyai molimol, contohnya misalkan di sini plastisin kita bentuk bulat-bulat, ini kita anggap sebagai atom karbonnya. Kemudian yang kuning ini kita anggap sebagai atom hidrogennya, jumlahnya ada 4. Kemudian tusuk sate kita potong jadi 2 supaya lebih pendek. Nah, jumlahnya ada 4, maka kita bisa rakit ini seperti ini. Lebih mudah. Nah, jadilah seperti ini. Mungkin hasilnya tidak sebagus yang menggunakan molimol, tapi tidak apa-apa. Inilah. Oke, sudah selesai. Nah, beginilah cara membuat model molekul. Mudah kan? Tidak terlalu sulit kan? Nah, kalian bisa mencobanya nanti di rumah. Kalian nanti bisa membuka link form yang dikirim dan bisa praktekkan di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yana, itu. Nanti kalau anak-anak sudah melihat videonya, anak-anak baru bisa mengerjakan soalnya, misalkan soalnya ini. Dan ini tidak bisa berlanjut kalau soalnya ini belum dijawab. Jadi ada urut-urutannya supaya ini lebih mudah anak-anak mengerjakannya praktek di rumah. Mudah-mudahan dengan instruksi yang jelas, anak-anak lebih mudah. Itu aja. Oke, untuk berikutnya, ini hasilnya ternyata. Ini screenshotnya. Screenshot anak-anak itu, Pak. Saya screenshot. Alhamdulillah anak-anak banyak responnya juga. Ya. Kemudian saya coba lihat gambarnya. Oh, seperti ini. Ya udah. Alhamdulillah mereka bisa melakukannya sendiri di rumah dengan berbagai yang sangat sederhana yang bisa kita pakai. Ini hasil dari anak-anak. Nah, untuk presentasi online-nya, nah untuk KD 3.0 ini saya peruntukkan untuk KD 3.2 dengan KD 3.3 karena ini saling berhubungan. Jadi hidrokarbon berhubungan dengan minyak bumi dengan pembakaran, itu satu kesatuan. Makanya saya membuatnya seperti buatlah makalah kemudian presentasikan secara online. Nah, ini tugasnya adalah tugas kelompok. Pada saat itu kota itu ada aturan dari wali kota tidak boleh melakukan bergerombol atau tidak berkerumun. Maka saya anak-anak jadi anak-anakku kita melakukan sendiri-sendiri di rumah, nanti kita gabung. Oke, bisa nggak editingnya? Oh bisa Bu, pakai InShot. Oke sip, saya bilang gitu. Saya bangga sekali, malah saya InShot saja nggak bisa, tapi saya belajar dari anak-anak bagaimana editing menggunakan InShot. Karena kebetulan saya menguasai master dengan PPT ya, maka saya akhirnya dapat ilmu juga. Artinya jadi ini seperti ini, linknya seperti ini. Saya coba mainkan sebentar, boleh Pak? Boleh Pak Yana? Saya tidak ngantuk nih Pak, nih udah siang ini kayaknya udah ngantuk semua nih ya kan? Ini sambil ngopi Bu. Biar ngopi, ini Bapak ada kopi, saya nggak ada kopi nih. Kita lihat hasilnya, dan mereka alhamdulillah kita langsung ngelingkan ke YouTube. Saya cuma dapat linknya aja Pak, jadi itu lebih mudah. Bentar saya ini.
Saya pause dulu. Saya mulai dari awal deh. Oke. Oh, kok ini yang Mas? Bentar ya. Di definisi sumber belajar, barulah kita menentukan kriteria apa yang cocok untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Salah pencet sayanya Pak. Bentar. Itu harusnya video setelah itu. Gini nih kalau online nih Pak. Saya coba pakai fasilitas Office 19 lumayan lebih mudah untuk presentasi. Oke. Saya Sulis Fauzia. Nama Alimatul Hakim. Kenalkan nama saya Septian. Saya kerja dari kelas 11 minat 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifuddin dari kelompok 4. Saya Sinta. Perkenalkan, nama saya Safna Budiawati. Yang pertama yaitu ada pembentukan minyak bumi. Ternyata bahan bakar yang biasa kita sering gunakan di kehidupan sehari-hari berasal dari minyak bumi. Salah satu teori proses pembentukan minyak bumi adalah teori duplex. Nah, apa kriteria Menurut teori menjadi tersebut, sumber belajar? minyak bumi terbentuk dari diatonik yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Yang pertama harus Jasa ekonomi. teknik tersebut kemudian Bu Yuni punten. sama lambung dan akan mengendap di dasar Ya, akibat Yang pengaruh webinarnya mohon di close Oh aja. iya, ya. Suaranya masuk. Suaranya masuk ya? Iya. Oke, saya close deh yang webinar. Iya, sudah. Iya, buka YouTube bareng-bareng ya Pak ya. Iya. Iya. Dilanjut Ibu. waktu yaitu ribuan tahun bahkan jutaan tahun, suhu yang tinggi dan lapisan oleh atasnya, jasa teknik tersebut akan berubah menjadi bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur bersama jasa teknik kemudian akan berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Sedangkan bintik-bintik minyak dan gas akan bergerak menuju tekanan yang lebih rendah dan akan terakumulasi pada perangkap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah tersebut, gas alam, air, dan minyak akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Dan rongga bagian atas merupakan gas alam. Sedangkan cairan minyak akan mengambang di bagian atas deposit air. Proses pembentukan minyak bumi ini Cukup banyak ya? lama. Cukup ya Pak ya? Karena ini waktunya presentasi anak itu hampir 20 menit, 39 lumayan, makanya karena ini hanya sekedar contoh saja. Saya lanjutkan, ini hasil dari presentasi anak, dan alhamdulillah anak-anak dengan presentasi ini saya lihat ada kepercayaan diri. Yang bisa kita nilai banyak, misalkan anak-anak bagaimana penguasaan materinya, bagaimana dia performan pada saat presentasi, kemudian bagaimana dia tata bahasanya, bisa dilihat dari tayangan video yang diupload oleh anak-anak pada saat penilaian keterampilan mereka pada saat presentasi online-nya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini, oke, saya kalau sudah saya nilai, kemudian saya kasih sedikit komentar, dan itu alhamdulillah memberi motivasi untuk anak-anak. Misalkan, sedikit kurang dari makalahnya, nilainya selesai 90 bagus, saya bilang gitu. Nah itu sedikit komentar, tapi mudah-mudahan ini menjadi obor bagi anak-anak supaya lebih giat lagi ya, untuk lebih menarik, menjadi magnet bagi anak-anak untuk lebih belajar lagi. Ini presentasi online-nya. Nah sekarang kita lihat, ternyata pembelajaran yang saya lakukan memang belum maksimal. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan pada saat kondisi normal dengan pandemi, ya memang tidak bisa dibandingkan, pasti lebih efektif pada kondisi normal. Tapi ini hasil dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, baru memang pada
pada saat itu awal-awal Pak belum ada bantuan kuota ya, jadi baru 65% anak itu mau mengikuti pertemuan virtual. Kemudian penugasannya masih banyak masih ada yang telat, kemudian absensinya mungkin ada yang terlambat ya. Kemudian memang ada sedikit kurang ikatan emosinya antara guru dengan siswa. Nanti saya membuat video sendiri, walaupun itu benar-benar sangat sederhana, dan video itu sebenarnya masukan dari anak-anak. Saya bilang ini gimana ya enaknya ya itu belajarnya. Kebetulan saya punya tim kecil yang untuk pembuatan video itu, dan itu terdiri dari anak-anak. Jadi saya mensiasatnya seperti itu, dan saya mewawancarai mereka gimana nih ini udah ibu mah santai aja ngajar aja kayak di kelas gitu. Oh ya udah, akhirnya ini dan mereka yang menjadi tim kecil saya menjadi sumber motivasi saya untuk terus berproduksi. Nah, kendala apa yang dialami sebenarnya ini masalah di semua sekolah, tidak hanya di SMA 4 saja ya. Ada siswa yang secara IT masih banyak perlu belajar. Ini saya alami pada saat saya pertama kali menggunakan Quizzes, Bapak. Jadi pada saat Quizzes itu kan harusnya akun yang dipakai untuk login Quizzes harus sama dengan akun yang dipakai pada saat GCR. Nah, kenyataannya ada beberapa siswa yang berbeda akunnya. Nah, ini maka tidak bisa karena saya mengundangnya dari kelas, saya ngelinnya ke kelas. Maka siasatnya bagaimana triknya? Maka bagi anak-anak yang memang ada kendala di IT, saya memberi fasilitas mereka untuk datang ke sekolah. Saya ajarin bagaimana loginnya, bagaimana semuanya, sampai anak-anak itu sudah bisa menggunakan Quizzes untuk pertemuan-pertemuan untuk penilaian-penilaian berikutnya. Itu yang saya lakukan itu, dan itu sampai hampir 3 kali lah ya, saya lakukan seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini juga menjadi suatu hal yang baru bagi anak-anak karena menarik ya. Kemudian kalau keterbatasan ekonomi jelas, karena kebetulan anak-anak SMA 4 itu di Kota Serang sebelah utara, yang dibilang pikiran ya ya kayaknya ya, tapi di situ kan wisata religius ya. Jadi ada, kenapa saya bisa berbicara seperti ini, karena memang saya terjun langsung, ada beberapa yang saya kunjungi. Mereka pada saat kunjungi, mereka ada yang membantu orang tuanya berjualan, khususnya di mana tuh, di Banten Lama itu Pak ya, banyak. Kemudian ada yang jadi buruh kayu, karena memang di Banten itu, di Kasemen itu banyak yang paklong kayu itu tuh Pak ya. Kemudian nah yang paling menarik lagi adalah kalau orang tuanya dua-duanya bekerja, itu kurang ada pantauan Pak. Nanti saya bisa bercerita sendiri karena saya terjun langsung ke anak. Bagaimana meningkatkan efektivitasnya? Yang pertama, saya mencoba menjalin komunikasi antara guru dengan orang tua, saya dengan orang tua, dengan melakukan roadshow. Saya mungkin ada gila kali ya Pak ya, saya dalam waktu pandemi saya berkeliaran, tapi minimal saya mendapatkan data yang benar-benar original apa yang harus dilakukan. Dan kebetulan saya kan wali kelas, anak wali yang saya tanganin, saya kunjungin satu persatu kendalanya seperti apa. Kemudian kalau memang ada kendala, saya kasih solusi, saya beri solusinya seperti apa. Kemudian kalau memang orang tuanya bekerja, saya ngomong ke orang tuanya supaya tetap dalam pantauan. Karena tapi ada pertanyaan juga yang menarik Pak dari salah satu orang tua, bilang, Bu, anak saya kok bisa naik ya Bu ya, padahal kan nggak sekolah gitu ya. Jadi saya menjelaskan, oh begini Pak, pembelajaran itu jarak jauh. Oh nanti materinya pakai ini Pak. Kemudian ulangannya menggunakan fasilitas ini Pak. Saya jelaskan satu persatu, dan oh begitu ya Bu ya. Iya, jadi ya banyaklah lika-liku pada saat saya mengadakan roadshow. Dan roadshow ini saya lakukan hanya karena saya ada sebagian wali kelas ya Pak ya. Saya sebagai wali kelas, saya
seperti itu. Tapi untuk yang kelas-kelas lain, jika ada kesulitan, saya berkomunikasi dengan wali kelas, berkoordinasi dengan guru BK, ya. Itu selain itu, untuk diri saya sendiri, saya juga minimal saya yang mengajarnya, masa nggak bisa lah Kitmaster, anak-anak aja udah pakai insut, udah Kitmaster, itulah mendorong untuk saya terus belajar, terutama untuk mempelajari bidang-bidang IT yang memang diperlukan media yang sekarang digunakan. Kemudian yang kelima, guru terus-menerus mengingatkan, memotivasi baik melalui WA dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, bahwa tetap kesehatan itu nomor satu, karena apapun yang terjadi kalau kita tidak sehat, makanya semuanya akan terhambat. Maka saya selalu motivasi untuk anak-anak, ayo selalu sehat, jaga imun, udah nggak usah terlalu stres. Ibu juga sebenarnya stres, tapi kan nggak mungkin saya tampilkan juga ke anak-anak kalau saya stres ya. Nah, saya walaupun di hati stres juga, tapi ya udahlah di depan anak-anak senyum gitu ya. Itu. Nah, ini hasilnya Pak. Foto-fotonya saya tampilkan. Nih, saya kunjungan satu persatu. Dan ini saya lakukan kalau tidak salah mulai di Agustus Pak. Agustus itu saya lakukan. Saya melakukan waktu seminggu sekali dalam satu hari. Saya mengadakan roadshow. Saya kunjungin anak-anak saya tanya satu persatu kendalanya seperti apa, yang bisa dibantu, nanti ada diskusi di dalamnya. Dan ini mungkin ada kita nanti Pak ya, tapi alhamdulillah keluarga tetap mendukung, saya jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan saya jaga pada saat saya kunjungan roadshow. Dan ini hasilnya kebetulan kelas saya ada 36 anak, ya. Ini sudah sebagian besar, hampir seluruhnya sudah saya kunjungi satu-satu dan mendapatkan info yang original, dan mudah-mudahan ini mewakili untuk semua kelas yang saya ajar. Karena memang masalahnya tidak jauh beda sih. Jadi gitu. Ini komunikasi yang saya bangun. Alhamdulillah orang tua pada senang kalau kita kunjungin, kalau kita kasih perhatian, kalau kita kasih support, karena orang tua saya stres tuh anak saya itu rebahan terus ibu, gimana mau sekolahnya gitu kan. Saya bilang ya udahlah sama-sama ya udah kita lakukan yang terbaik buat anak-anak, jangan sampai ada lolos federasi ya Bu ya. Gitu ya, kita saling support. Misalkan kalau ada kendala silakan. Banyak grup orang tua kecuali saya yang kalau misalkan ada laporan apa-apa saya bisa langsung komunikasi dengan orang tuanya. Ini yang sudah saya lakukan. Dan ini kegiatan roadshow ini tidak ada pemberitahuan nih Pak. Jadi grebek istilahnya ya, grebek rumah gitu ya. Tidak ada pemberitahuan. Kenapa? Kalau saya berpikir kalau ada pemberitahuan mereka pasti akan siap-siap. Mereka akan pasti siap-siap. Saya bilang saya tidak ada pemberitahuan sama sekali. Saya datang dan ada yang menarik, ada yang jam 9 tidur, kaget mereka semuanya. Tapi ya itulah apa ya, kejadian nyata yang ada, yang ya, kalau menjadi siang jadi malam kan. Itu anak-anak kita. Nah, ini kemudian saya sampai membuat jurnal cerita supaya mungkin karena saya juga banyak lupa kali ya. Siapa yang saya kunjungi, fotonya seperti apa, kemudian kesulitannya bagaimana dan sebagainya. Saya membuat jurnal sendiri untuk kelas saya. Tapi untuk kelas-kelas yang lain saya bisa komunikasi tetap dengan guru BK dengan wali kelasnya. Ini hasil roadshow saya. Oke, ini komunikasi dengan, nah komunikasi dengan guru BK saya biasanya pakai WA Pak, lebih simpel Pak kalau tidak ketemu langsung ya. Karena kebetulan di SMA 4 setiap guru itu mendapatkan jadwal piket seminggu sekali. Kalau bisa ketemu langsung ya ketemu langsung, kalau tidak akhirnya saya menggunakan WA.
untuk memantau. Seperti ini saya menggunakan ini siapa saja yang absensinya dia nggak masuk berapa kali, sampai tanggal ini keterangannya seperti apa, kemudian ada nama dan ini memang kerja keras. Tapi mudah-mudahan kerja keras ini membuahkan hasil yang maksimal buat anak-anak kita, karena mereka lah yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini, Bapak Ibu. Nah, solusi apa yang saya lakukan yang tadi yang sudah saya paparkan. Kalau misalkan anak itu ada kesulitan dengan HP dan sebagainya, bisa melakukan luring, artinya hanya tugas diserahkan ke sekolah. Kemudian bimbingan IT yang seperti saya lakukan, kemudian selalu mengingatkan kepada orang tua, kemudian ke sekolah melakukan penyaluran bantuan kuota. Kebetulan ada CSR kalau nggak salah, kalau dari sini kan ada bantuan dari kuota dari Kemendikbud. Kemudian ada bantuan dari CSR, kemudian selalu berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian melakukan bimbingan, waktu pengumpulan tugas lebih fleksibel, membuat edit konten yang lebih bervariasi, selalu memberi semangat. Bagaimana efektivitasnya? Nih, sebenarnya kalau dibilang efektivitas, saya sebenarnya memang tatap muka. Tapi kalau perbandingannya apa yang saya lakukan itu minimal lumayan lah, ada kenaikan efektivitas. Misalkan pada saat absensi anak itu sudah mulai 85% sudah tidak telat lagi untuk absensi kelasnya. Kemudian media pembelajarannya, efektivitasnya kita dan yang terakhir, semua orang punya harapan. Mudah-mudahan harapan ini bisa segera terwujud. Mudah-mudahan apa yang ada di gambar ini bisa kita wujudkan, bisa kita laksanakan ya Pak ya. Bisa kita lagi mulai tatap muka, bisa ketemu langsung dengan anak-anak, menyapa, itulah yang kita rindukan. Mudah-mudahan harapan ini segera terwujud. Ini hanya doa. Oke, untuk yang closingnya, terakhir saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Begitu Pak Yana dan Bapak Ibu semuanya, inilah yang bisa saya sharing, bisa saya sajikan pada kegiatan diseminasi hari ini. Kesempurnaan hanya milik Allah, banyak kekurangan dari saya. Mohon maaf jika banyak hal yang mungkin ada yang kurang berkenan. Begitu Pak Yana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni, paparannya luar biasa, tampilannya juga luar biasa. Hebat ya Pak, guru kimia hebat. Bu Yuni sukses ya. Terima kasih. Beneran kita, saya itulah perjuangannya. Kalau kita menikmati hal layannya, artinya Bu Yuni ini menikmati banget ini. Saya tadi sampai iya. Saya 16 tahun Bu ngajar. Udah 31 tahun. Ini Udah gila. Itu lidunya beneran. Bikin awet muda loh Bu kalau gitu mah. Itu salah satu hikmahnya Ibu sebagai guru Bu. Iya, saya pun umur 42 masih merasa 24 aja Bu. Iya Bu, awet muda kalau jadi guru. Selalu muda ya. Iya. Ya Bapak Ibu, itu paparan dari Bu Yuni. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya full daring Bu ya. Ada sebagian yang luring Pak, tapi sedikit Pak, hanya untuk pengumpulan tugas saja biasanya. Pengumpulan tugas ya, pengumpulan tugas, kemudian untuk komunikasi dengan orang tua dilakukan home visit juga, ya. Kemudian untuk media pembelajarannya komunikasi melalui WA, kemudian untuk proses pembelajarannya melalui GCR, ya, Google Classroom dan Google Meet, kemudian materi menggunakan
PowerPoint dan juga tadi video yang di-share yang di-upload di YouTube Bu ya. Kemudian penilaian menggunakan quizzes dan juga Google Form. Ya. Itu Bapak Ibu paparan dari Bu Yuni. Kita masuk ke sesi diskusi ya Bu Yuni. Monggo Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya untuk Bu Yuni. Dari Bu Utami Atik ini sudah membuka mic-nya. Bu Utami, ada yang disampaikan untuk ke Bu Yuni? Ya, Bu Utami. Bu Utami, silakan Ibu. Atau Bu Yosi Desira, silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam Bu Yosi. Salam kenal dari saya. Ya, salam kenal juga. Paparannya sangat menarik dan banyak pelajaran yang saya ambil dari Ibu, khususnya mengenai tentang jurnal. Dan tadi saya mau fotoin jurnal yang Ibu post tadi, yang Ibu paparkan, tapi tidak sempat. Boleh tidak Bu diperlihatkan lagi? Saya mau foto untuk dijadikan contoh. Jurnal yang kunjungan ya Bu ya? Iya. Oke, saya izin ya Pak, screen. Iya, silakan Bu Yuni. Ini ya Bu Yosi. Yang satu lagi Bu. Ini yang kunjungan ya? Yang home visit mungkin Bu ya? Yang home visit ya? Yang ada foto orang tua. Iya. Nah, ini dia. Ini jadi kayak story Bu. Saya berbicara sendiri bahwa diberitakan baru kaget Bapak agenda dan sampai orang tuanya kaget. Jadi mungkin saya rencana ini kan jadikan kayak buku kenangan mereka ya Bu ya. Oh iya. Nanti pada saat kenaikan kelas, walaupun kita daring, tapi ada sisi cerita lucu yang mereka bisa ingat gitu ya. Saya mencoba seperti itu, mungkin saya digitalkan mungkin nanti. Ini sebenarnya itu pun idenya juga dari anak-anak Ibu. Alhamdulillah anak-anak itu mereka punya banyak ide. Saya lebih banyak bertukar pikiran dengan anak ini gimana nih, karena saya menganggap anak-anak SMA kan udah anak dewasa ya Bu ya. Iya betul. Jadi diajak ngobrol gimana baiknya, jadi kayak teman aja. Saya bilang, oh baiknya gini aja Bu, nanti kita bikin buku tahunan, akhir tahun, nanti kita bisa siap ya. Nanti saya coba bikin cerita ya. Oh iya, menarik Bu. Kayak ngelihatnya itu kayak senang gitu, kayak wow ini kayak di luar ekspektasi gitu loh Bu. Kayak masih ada loh guru yang nggak malas gitu. Saya melihat usia saya yang jauh dari Ibu gitu, kurang produktif saya melihat Ibu. Oh Ibu ini kok lebih semangat lagi ya bikin video, sedangkan saya baru beberapa kali saja membuat video pembelajaran terus saya upload di YouTube saya. Dan akhir-akhir ini karena saya juga sibuk dengan kuliah saya, dengan urusan rumah juga susah gitu Bu bagi waktunya. Melihat Ibu antusias dalam menyampaikan materi, persiapannya matang banget gitu. Jadi saya merasa kok kalah ya gitu semangatnya sama Ibu ini, kok kalah ya kreatifnya. Ada kalau nggak ada menang Bu, kita belajar juga, saya masih belajar. Jadi melihat semangat Ibu itu menumbuhkan rasa semangat saya lagi gitu. Dan mungkin nanti tadinya saya hanya kirim video lewat link yang ada di YouTube, terus saya kirim ke GC Anak pakai video orang lain, tapi mungkin nanti saya buat lagi gitu. Sebenarnya ini motivasinya ada dari dua Bu. Yang pertama Pak Taufik nih, alhamdulillah beliau waktu kita mengikuti Pak ya, waktu PJJ ya, pembuatan media PJJ ya Pak ya. Iya, ULF yang platform Bu. Bulan Juli kalau nggak salah ya. Yeah. Beliau selalu motivasi, ayo Bapak Ibu berproduktif,
nggak apa-apa, jelek nggak apa-apa, sederhana nggak apa-apa, tapi minimal artisnya sendiri Bu, jadi anak-anak Iya, betul. enak gitu tuh. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua saya nanya ke anak-anak, ini gimana nih enaknya, apakah nyari linknya dari dari yang lain atau ibu bikin video aja nggak apa-apa, yang kayak ibu ngajar aja di kelas gitu tuh. Nah itu mendorong saya, anak-anak butuh, kenapa kita tidak layanin gitu kan. Iya, betul. Akhirnya itu ya jadi pendorong saya lah. Dan memang butuh perencanaan cukup matang Bu. Iya, benar. Terus terang behind the scene-nya banyak banget pembuatan video itu, apalagi pakai KineMaster ya kita ini ya syutingnya gitu ya, tapi ya itulah warna-warninya. Dan saya senang. Dan jangan bekerja sendiri Bu, capek kalau bekerja sendiri. Ibu pakai bantuan siswa juga atau gimana? Jadi saya ada tim 3 orang. Jadi dari anak kita libatkan mereka. Jadi seolah-olah mereka lah yang jadi murid gitu ya. Jadi saya ngajar seolah-olah ada muridnya gitu ya. Nah mereka jadi tim karena mereka kemampuan digital mereka jauh lebih cepat ya ininya ya. Jadi akhirnya saya mau melibatkan mereka dan alhamdulillah mereka dengan senang. Saya jadikan, ayo kita bikin video ini bantu ibu gitu ya, kita temanya seperti ini, ayo siapa punya ini gitu, masukkan dari, oh gini Bu enaknya begini, nah itu yang saya pakai. Bukan murni dari saya, kalau capek Bu kalau kita dari saya sendiri Bu. Nah itu dia. Berapa kali ya Bu, record berapa kali gitu. Kalau masalah record ini video yang saya buat sendiri itu sebenarnya kalau yang lama itu bahan tayangnya ya Bu ya. Kumpulan bahan tayang, konsepnya seperti apa itu yang agak lama. Kalau untuk kalau sudah direkod, kemudian bahan tayangnya sudah ada narasinya, kemudian ada gambar-gambarnya, kemudian ada videonya. Nanti kan kita padukan, kita edit, bisa pakai tool-tool yang ada. Misalkan kalau yang paling sekarang lagi apa itu KineMaster ya, saya pakai aja yang editing itu ya sebenarnya kreativitas kita sih sebenarnya yang itu pada saat dubbing biasanya ada repot karena biasanya saya bilang di rumah itu ibu diam semua ya, ibu mau dubbing ya gitu ke anak-anak ke bapaknya itu ya ini mau dubbing untuk waktu ya udah saya biasanya mendiri di kamar itu supaya tidak berisik gitu. Iya benar. Keren. Iya sih. Terima kasih ya Bu ya. Ya sama-sama. Semoga nanti bisa saya aplikasikan. Oke. Kasih Ibu. Iya. Terima kasih Bu Yosi. Sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu silakan yang lainnya. Ini Pak Wahyu. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ini. Duh, udah 70 tahun ya kita nggak ketemu. Iya. Bu Yuni pun kan mau nanya ya. Ya, kan banyak sekali tampilan video yang Ibu berikan kepada siswa. Di sisi lain ada juga data yang menunjukkan bahwa tingkat ekonomi siswa tidak terlalu baik. Kemudian juga tadi saya lihat juga ada permasalahan kuota ya Bu ya. Nah, kira-kira pernah nggak Ibu Yuni menghitung berapa sih jumlah siswa yang aktif dalam satu kelas, melihat atau membaca pemaparan Bu Yuni melalui chat WA, kemudian berapa siswa dalam satu kelas yang melihat apa yang Ibu tampilkan melalui PowerPoint, dan berapa jumlah siswa yang melihat tayangan video atau YouTube yang Ibu sampaikan. Seperti itu. Makasih banyak Bu, maaf. Gak apa-apa Pak. Jadi gini, kalau memang tidak bisa kita pungkiri ya Pak ya, media apapun itu tidak mengalahkan tatap muka, tidak bisa mengalahkan tatap muka, tetap ada kelemahan. Nah, saya memonitornya, memantaunya, misalkan pada saat Google Meet,
siapa yang hadir yang saya sampaikan tadi, saya minta tolong ke sekretarisnya dalam kelas itu untuk didata. Ya, nanti jadi saya tidak sendiri, saya berkolaborasi dengan yang ada di kelas, pengurus kelas. Nanti siapa saja yang hadir, siapa yang tidak, itu menjadi bahan bagi saya untuk pertemuan berikutnya apa yang harus saya lakukan. Itu yang pertama. Untuk yang video biasanya ada dua hal. Yang pertama, saya melihat biasanya kan pada di YouTube itu kan ada yang nonton itu ya, berapa penontonnya itu satu. Yang kedua juga saya di WA di data siapa yang sudah melihat video, nanti ada listnya. Nah, gitu ya, karena memang kejujuran kan kadang sulit kalau itu yang saya lakukan Pak untuk memonitoring. Kita positive thinking aja lah. Nah, bagi anak-anak yang keterbatasan kuota, biasanya saya memfasilitasi mereka, terutama yang Google Meet. Misalkan kalian Google Meet tapi kuotanya terbatas atau HP-nya ada masalah, silahkan, nggak apa-apa, Google Meet satu HP dipakai maksimal 2 orang, tapi yang rumahnya berdekatan gitu. Itu supaya nanti kelihatan fotonya 2 orang gitu. Nanti dicek itu saya dengan siapa. Itu trik saya supaya anak-anak walaupun dengan keterbatasan kuota, dengan keterbatasan HP yang mereka miliki, mereka masih bisa melakukan Meet gitu tuh. Itu yang saya lakukan. Kan kebetulan kalau di Kasemen ada yang memang rumahnya berdekatan, ada yang enggak. Ya kita manfaatkan itu, keadaan seperti itu kita manfaatkan. Gitu Pak Wahyu. Makasih banyak Ibu. Saya malah belum kepikiran tuh, iya ya. Kalau yang tetanggaan dijadiin satu gitu. Aduh. Makasih lah dapat ilmu, makasih. Itu juga dari masukan anak-anak Pak. Jadi pada saat Meet gitu, saya gimana nih berdua sama ini, ya udah nggak apa-apa tapi jangan bertiga, layarnya nggak muat, saya bilang gitu, nggak apa-apa berdua, tapi nanti di chatnya dikasih tahu ini dengan siapa dan fotonya kelihatan. Mau akhir itu ya, awal ayo buka videonya semuanya gitu, awal itu aja supaya menghemat waktu, nanti kita foto, kemudian akhir ayo buka videonya semuanya. Jadi monitoringnya seawal sama akhir aja Pak. Saya kasihan mereka juga kan. Kalau kuotanya terlalu lama kan kuotanya juga banyak butuhnya gitu. Ternyata sama ya Bu Yoni dengan saya sama itu. Ini sama saya juga. Sama Jadi kalau yang nggak punya nebeng persis sama ya. Terus gitu buka layarnya yang awal dan akhir. Bener mantap bener. Ya. Makasih banyak Ibu-ibu. Cukup Pak Wahyu. Cukup Pak Yana, makasih. Ya baik, atur nuhun Pak Wahyu. Sami-sami Bapak. Baik Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu yang lain. Kalau masih ada yang mau disampaikan untuk Pak punten ya, saya Ayana. Iya, ternyata saya bangga banget ya dengan guru kimia, ada ketemu Bu Yuni itu benar-benar luar biasa. Saya tadinya merasa saya itu ya Allah, ternyata Bu Yuni dengan saya itu ternyata seirama gitu kan. Makanya dari tadi saya menyimak sampai manggut. Ternyata itulah sosok guru kimia ya. Jadi kita sehati ya Bu, mudah-mudahan dengan konsepnya apa di diri kita itu tanamkan keikhlasan dulu ya Bu. Begitu banget tadi saya dengerin rentetannya. Saya melihat saya zaman dulu dengan Bu Yuni kayaknya kalah saya tuh, bagusan Bu Yuni luar biasa. Ya. Saya angkat jempolnya 2 nih, bener 2. Bisa.
Karena itu kan ya banyak yang dilakukan. Kalau kuisis saya juga melakukan, Meet melakukan. Yang belum bisa melakukan itu tadi ya sampai ke home visit seluruhnya, karena kebetulan saya wali kelas bukan ya. Kebetulan saya di sini Pak Kasetnya, jadi saya pernah home visit Bu Yuni ya, maaf ini sharing juga. Nggak apa-apa. Sama persis yang Bu Yuni lakukan tuh. Saya mendadak sengaja ya anak yang kesulitan. Saya samperin ternyata anak itu lagi tidur. Ada juga kayak gitu ya. Tidur, dia kaget ya. Aduh, ya akhirnya ngobrol-ngobrol persis gitu. Saya gambarkan. Cuman saya nggak sempat bikin jurnal ya. Tadi tertarik juga ya dibikin jurnal ya. Kenapa tidak gitu. Buat sejarah bagi saya gitu. Selama pandemi saya pernah kunjungan, pernah mengajar kondisi seperti ini. Itu menarik banget pokoknya mah, the best. Satu, kedua ya. Untuk video belum berani nge-share ke YouTube ya Bu Yuni ya, karena kurang pede ya udah tua kan. Cuman sukanya ya bikin, tapi ini khusus untuk komunitas anak-anak aja. Kalau Bu Yuni udah bagus sudah sampai ke YouTube, jadi kita kurang pede karena tua ya Bu Yuni ya. Ini kan masih grace, masih bagus. Kayaknya ini bagus banget buat inspirasi gurunya yang lain ya. Itu buat PTK juga bagus Bu Yuni, jadi nanti bahan ya. Tipe 1, 3, 2 masa pandemi gitu. Aduh, masih nggak ada, alhamdulillah belum kepikiran ke PTK. Saya Bu Catur. Jadi tipe 1, tipe 2, tipe 3 udah kan udah ada di situ. Jadilah PTK. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Bu Yuni ya. Alhamdulillah. Saya sangat mendukung pada dasarnya ya Pak Yana, ternyata masa pandemi itu kalau kita happy dalam artian kita harus menerima keadaan seperti ini, harus menerima. Nah, anak pun kita tanamkan tadi udah banyak bagus. Bahkan kalau saya agak jahat lagi Bu Yuni, saya selalu menganjurkan anak itu pakai seragam PSU. Alhamdulillah tadi juga pakai seragam. Itu rata-rata di atas 25 orang itu ikut. Jadi benar saya meneteskan air mata ya Allah. Saya jahat tapi anak-anak suka gitu. Anak-anak gimana nih Bu, jahat banget nggak? Enggak Bu, seneng gitu. Seolah-olah dia itu ada di kelas Bu. Benar, jadi pada saat di foto pertama itu ya Bu Yuni ya. Anaknya benar-benar kelihatan ketemu temennya pakai seragam, seolah-olah dia kadang ada joget-joget gitu. Seru gitu. Nah, di situ ternyata kita harus menarik ya Bu. Menarik, jadi walaupun usia tua supaya anak kita menarik gimana, banyak sekali yang Ibu lakukan, luar biasa. Saya benar-benar salut, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Bu Yuni di masa pandemi ini ya. Terutama tadi jurnal, benar saya juga bikin nonton lah. Enggak. Jadi Bu Catur, ini pun sebenarnya bukan ide saya sendiri, malah anak-anak mereka yang ide. Sama. Saya juga gitu Bu, saya sering di ini anak Ibu nulangin aja, saya di sekolah gitu ya. Karena persis, jadi saya ketawa aja, kok kayak lihat diri saya sendiri gitu. Cuma saya nggak diupload di YouTube. Kok kayak lihat diri saya sendiri. Anak-anak juga gitu. Ternyata saya kenapa saya upload di YouTube supaya memori akun saya tidak penuh. Kan kita hanya dapat 15 GB ya Pak Yana ya. Kalau semua masuk ke ini kita kan, waduh berat amat ya. Udahlah kita pakai fasilitas YouTube kan yang sudah tersedia dan itu pun gratis. Ya udahlah kita pakai yang ada aja. Mau pede nggak pede saya bismillah Bu. Sebenarnya jujur aja saya nggak pede. Sebenarnya tidak pede. Tapi saya ingat Pak Taufik, ayo Ibu bikin yang sederhana. Ayo, itu yang menjadi motivasi saya gitu. Adalah pede di-upload, saya bilang itu urusan nanti itulah. Memang anak juga kan kebetulan di sekolah saya suka anak tuh curhat ke kami ya Bu ya. Iya. Kalau ke sekolah kan bisa ketemu kalau anak-anak yang tidak, tadi Ibu menyebutkan yang kalau tidak punya kuota atau HP punya kendala. Nah saya juga menyediakan di lab ada WiFi-nya ada di situ. Jadi akses untuk masuk Google Meet apa tuh ada semua, itu ada 5 lab. Silahkan kalian datang, tapi ingat ya protokol kesehatan tetap dilakukan sama. Hanya
rata-rata anak mengatakan, Bu, kalau ini saya nggak suka loh, Bu, kalau YouTube-nya tuh orang lain. Oh, berarti sama. Itu. Sama kan? Kayaknya nggak terobati kangennya, Bu. Oke. Jadi, Bu, anak-anak itu juga kangen loh, Bu, dengan wajah kita. Intinya begitu. Betul, tadi juga, Bu. Tadi di sekolah, kerumunin anak-anak. Ibu kangen. Ibu sesuatu ini ada yang ngangenin. Alhamdulillah ya, jadi setidaknya ada doa dari anak-anak, kita sehat gitu. Nah, kalau sudah ketemu satu rumpun, ini susah ini. Saya stopnya nih, saya susah. Udah. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Catur. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Baik, ini ada yang sudah mengklik raise hand dari Bu Ari Endrianti dari SMA 6 Tangsel. Ya Bapak. Ya silakan Bu Ari. Ya. Assalamualaikum Bu Yuni, Pak Yana. Waalaikumsalam Bu Ari. Semuanya. Saya salut sama Bu Yuni. Paparannya sangat the best. Jadi buat masukan kita semua. Kemudian itu juga sudah saya lakukan ya Bu. Jadi aja kalau saya menggunakan Pauton waktu itu. Jadi saya share di YouTube. Jadi memang karena zaman sekarang itu zaman milenial ya Bu. Semua segala sesuatu itu ditaruhnya di YouTube gitu. Sampai yang kecil pun yang 3 tahun tahunya belajar itu dari YouTube. Nah, jadi dengan YouTube ini media ini saya jadikan alat di mana untuk mengumpulkan tugas-tugas. Kebetulan saya jurusannya fisika Bu, tapi SMA 6 saya ngajar prakarya. Nah, di dalam pembelajaran prakarya itu ada rekayasa teknologi yang ada hubungannya dengan ilmu fisikanya Bu. Nah, di situ saya memberikan tugas ke anak-anak saya pada rekayasa teknologi itu membuat kipas gitu. Jadi nanti ada aplikasinya antara listrik dinamis dengan energi gerak dan mereka akhirnya tugasnya dikumpulkan di YouTube. Ya, anak punya kesan tersendiri bahwa tugas mereka itu bisa ditonton dengan orang banyak. Nah, itu salah satu poin ya Bu ya. Jadi saya minta ke mereka untuk menyebarkan linknya. Nanti banyak yang nge-like atau subscribe itu, maka itu berarti memang tugas mereka baik dan bagus gitu. Nah, itu salah satu poin juga. Dan di satu sisi penilaiannya itu ada kemandirian, tanggung jawab, kemudian inovatif, kreatif gitu. Jadi memang kita mendidik mereka itu untuk merdeka gitu, belajar merdeka. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Juga merdeka, peserta didik juga merdeka. Jadi memang barangkali ini yang diinginkan oleh pemerintah ya Bu ya. Jadi diinginkan oleh pemerintah juga. Jadi yang saya lihat Ibu memaparkan itu saya antusias. Kemarin sempat saya membuat media pembelajaran Pauton Bu, sudah saya kirim itu. Tapi ya itu karena memang ada kendala beberapa hal yang harus diselesaikan gitu. Jadi belum sempat lagi Bu buat gitu. Tadi lihat Ibu kayaknya aduh pengen buat lagi gitu. Kesan dan pesannya kemudian ketika membuat ya itu ya Bu, ketika kita dubbing itu memang punya gitu kan antara materi dengan ketika kita ngomong itu harus sesuai gitu kan. Itu saya alami Bu. Jadi kalau saya kerjanya nggak di rumah, saya di lab di sekolah gitu. Ketika pembelajaran sudah selesai, lab itu jadi sepi. Sekarang saya di lab Bu, jadi tidak ada pembelajaran, jadi sepi, sehingga ketika sepi saya bisa lebih nyaman ketika mengerjakan tugas itu. Itu salah satunya sih Bu. Kemudian saya juga salut dengan Ibu ya, karena saya juga wali kelas. Saya juga mengalami kendala ya Bu. Kayaknya untuk semuanya juga seperti itu, dari
kota sampai yang tidak punya HP. Walaupun kami tinggal di kota ya Bu, tapi masih ada kendala tidak ada yang punya HP. Nah itu memang tadi juga dipaparkan dengan Bu Catur, kita juga menyiapkan lab untuk pembelajaran. Tapi yang mau saya tanyakan Bu, gitu kan, tadi kan siswa itu pada ketika kamera disuruh membuka itu kan pada antusias. Nah kalau saya Bu, kendalanya anak-anak masih malu Bu untuk membuka. Jadi kadang-kadang kalau kita foto bareng-bareng gitu, foto itu untuk kalian mau selfie, mau bergaya seperti apa, monggo silahkan gitu. Karena memang buat kenang-kenangan saya Bu gitu. Jadi saya nyimpen Google Meet, saya simpen nanti ketika masuk atau mereka sudah naik kelas 3 gitu. Kebetulan saya ngajar di kelas 11 ya Bu. Jadi ketika mereka sudah lulus atau naik kelas 3 gitu, nanti loh anak-anak kalian. Kadang saya share link itu lewat Facebook Bu. Jadi biar mereka juga tidak hanya terpacu satu di YouTube saja, tapi di berbagai media. Nah untuk saat ini saya kasih aplaus banget buat Bu Yuni. Saya harus belajar lagi sama Bu Yuni gitu. Aduh, terima kasih nih Bu Ari. Saya malah pengen belajar pautan itu gimana itu Bu Ari. kayaknya istilah unik saya gimana kalau coba-coba kayak Bandicam, Camtasia gitu tuh ya. Terus saya coba Crocodile Cemulab ya untuk virtual lab ya. Karena kan di rumah belajar itu ada beberapa materi yang tidak ada gitu ya. Saya kemarin baru buka-buka sih, belum nyampe ke terapannya seperti apa. Minimal saya coba satu, saya dalami, nanti saya baru beralih ke tool yang lain gitu. Ini baru pautan, ini baru saya dengar nih Bu Ari maka. Iya. Monggo nanti kalau misalnya mau sharing-sharing, kita bisa sharing-sharing sama-sama, berbagi ilmu sama-sama. Terima kasih ini gitu keren pokoknya. Terima kasih Pak Yana, seperti itu saja. Tolong nanti saya kasih saran ya Bu, gimana supaya anak-anak itu mau buka kamera. Jadi sebenarnya kalau yang saya alami malah anak-anak itu pede ya Bu. Buka kamera itu, ayo dandan dulu gitu, sampai anak-anak itu, ibu bentar saya pakai kerudung dulu gitu kan, sampai begitu loh. Saya malah anak-anak, saya belum mengalami yang belum pede saya, tapi kalau memang anak-anak belum pede ya tetap kita terus motivasi, karena bilang ibu kangen loh sama kalian, coba ibu melihat wajahnya, saya bilang gitu kan. Apalagi kelas 1 juga ngajar, baru kelas 2 juga melihat wajahnya aja. Saya paling begitu aja. Kalau memang terpaksa ya anak nggak mau ya mungkin lain kali Bu. Iya. Iya, sama-sama Bu Ari. Sama-sama Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan oleh Bu Ari, salah satu media untuk membuat videonya itu Pautun, tulisnya Pautun kalau tidak salah. Dibacanya Pautan. Ya, jadi itu mungkin tampilannya lebih ke mirip-mirip kartun Ibu ya, Bu Ari ya, gitu. Ya, lebih mirip ke animasi untuk Pautun itu ya. Kartun. Ya, terima kasih Bu Ari untuk sharing pengalamannya Ibu. Ya. Baik Bu Yuni, ini tidak terasa waktunya sudah pukul 15.03 ini, sudah melewati jadwal yang seharusnya ini. Nggak terasa ya Pak ya? Iya, saya aja ini udah menyiapkan beberapa pertanyaan nih. Awalnya tidak ada yang bertanya. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih tidak bisa saya sampaikan nih ke Bu Yuni. Tapi ya waktu ini sudah menunjukkan pukul 15 lewat ini, dan Pak Trubus ini sudah membuka mic-nya. Sepertinya udah mau menyampaikan sesuatu nih Pak Trubus.
Ya, Bapak Ibu mohon maaf untuk sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini karena kita mendekati waktu akhir dari sesi Bu Yuni. Pak Trubus ada yang mau disampaikan, Pak? Saya pikir cukup dulu, Pak, karena cukup sudah habis. Ya, oh iya, iya, baik Pak Trubus. Terima kasih, Pak. Iya, Bu Yuni mohon maaf karena waktunya sudah habis. Mungkin kita beri kesempatan untuk closing closing statement Ibu. Ya, silakan Ibu. Sederhana saja ya. Sebelumnya saya salam buat BRI Susanti, kangen Bu Eri, Bu Santi, halo. Tahun kemarin beliau jadi pendamping, Pak. Oh gitu. Sekolah kami. Oh iya. Salam kangen Ibu Eri nih ya. Iya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu atas apresiasinya, dan itulah mungkin yang bisa saya lakukan karena memang musim pandemi ini memaksa kita untuk berpikir keras, berinovasi, berkreatif bagaimana supaya pembelajaran yang kita jalani ini lebih baik. Nah, closing statementnya saya cuma paling hanya satu kalimat, Bapak. Mulailah dari sederhana bagi kita bisa jadi luar biasa bagi orang lain. Terima kasih, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni, paparannya luar biasa. Satu hal mungkin tadi yang sempat disampaikan oleh Bu Yuni, saya sedikit gila Pak. Kalau saya gila tidak apa-apa, gila tanda kutip ya Bu ya. Untuk hal positif dalam pendidikan, saya dukung. Kalau saya pribadi sangat mendukung Ibu ya. Dan mungkin karena memang kondisinya saat ini pandemi, jadi yang terpenting adalah protokol kesehatan tetap dijaga Ibu. Terima kasih Bu Yuni, paparannya luar biasa. Bapak Ibu kita berikan aplaus untuk Bu Yuni. Baik Bapak Ibu, kita sampai di akhir sesi. Terima kasih banyak atas atensinya, atas kehadiran Bapak Ibu yang luar biasa masih bergabung di sini walaupun di saat jam-jam kritis ini, tapi tetap setia di kegiatan diseminasi ini. Dari saya selaku moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Santi ada yang disampaikan Ibu? Ayo Bu Santi. Ya, silakan Bu Santi. Kameranya mungkin bisa dibuka. Maksudnya mau ngambil foto kita semua. Saya jadi bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu di sini. Assalamualaikum Bu Santi. Assalamualaikum Bu Santi. Budikan. Ada gue kan sepertinya juga. Saya jadi bisa bertemu di sini. Alhamdulillah. Semoga besok masih bisa bergabung dengan kami ya Bapak Ibu yang lain. Insya Allah Bu. Ya, Ibu mau foto jangan Bu. Ya, kita masih ada hari ini. Silakan hostnya Andi ya. Pak Fajar. Pak Fajar ya. Silakan diambil. Bapak Ibu mungkin yang masih bergabung di sini, kameranya bisa dibuka. Kita ambil fotonya. Orang. Kameranya disuruh ngebuka Pak Herman. Iya, kameranya dibuka. Iya, Bu. Tenang. Ya, biar kita bisa. Jangan lupa ini informasi ini link yang itu disampaikan ke teman-teman Bapak Ibu yang lain yang di luar Provinsi Banten juga boleh. Jadi biar lebih banyak lagi. Hari ini masih sekitar 50 orang nih yang berpartisipasi. Harapannya kan bisa lebih banyak lagi yang berbagi. Boleh nanti kalau Bapak Ibu memiliki teman di luar Banten, silakan informasikan. Aku sudah punya linknya. Linknya tinggal diinformasikan lewat WA, minta mereka bergabung. Dan kegiatan ini sampai tanggal 21 November setiap hari Rabu, Selasa, Kamis, Jumat. Jadi 4 hari di dalam seminggu itu selalu ada diseminasi. Nanti kami akan informasikan, selalu kami informasikan. Silakan link itu dibagikan, disebarluaskan, karena ini tidak terbatas pesertanya. Walaupun sebenarnya 500, tapi kami belum sampai 500 setiap ini. Jadi silakan nanti disebarluaskan lagi. Kita masih ada kesempatan
Dan plusnya Bapak Ibu nanti akan dapat sertifikat seminar. Jika ikut 1 hari ya dapat 1 hari, ikut 8 kali ya 8 kali nanti sertifikatnya, ada 8 sertifikat. Itu plusnya. Jadi silakan informasikan ke teman-teman Bapak Ibu di luar Banten, di luar kabupaten kota Bapak Ibu, ajaklah mereka untuk bergabung. Sekaligus kita juga berbagi pengalaman pastinya. Berbagi pengalaman seperti apa melaksanakan PJJ. Seperti kemarin juga ada yang dari Bali, dari Sulawesi, dari NTT. Nah, sekarang Bapak Ibu pastinya punya banyak teman di luar sana. Informasikan, kita berbagi di forum ini. Bagaimana Pak Jar? Sekiannya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, ya kalau sudah terima kasih. Saya ya ditunggu besok, jangan lupa ya di waktu yang sama dari jam 8. Dan ya itu saja. Kita bertemu lagi besok pagi. Semoga kita diberikan kesehatan jika besok dapat mengikuti acara ini, dan semoga acaranya juga lancar, tidak ada hambatan, sinyalnya bagus. Semoga ya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, tidurin minyak ya. Silakan.